Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, mungkin nama Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala sudah tidak asing di telinga Anda. Ketika mendengar namanya, yang terlintas adalah dakwah tauhid, serta ajakan untuk menjauhi kesirikan, bidah, dan hal-hal semacam itu. Pernahkah Anda bertanya dalam diri, mengapa beliau sangat gencar menyampaikan hal tersebut? Sebagian orang merasa bosan dengan dakwah beliau. Terkesan seperti tidak ada topik lain yang dibahas. Dianggap sudah tidak relevan, bukan hal yang mendesak dan prioritas, serta pendapat lainnya. Namun, perlu Anda ketahui bahwa Ustadz Yazid adalah ulama yang sangat cerdas. Beliau bukan ulama yang mencari popularitas, bukan pula seorang yang tergila-gila dengan harta, kekuasaan, atau wanita, seperti yang mungkin terjadi pada sebagian dai saat ini. Pemikiran beliau sangat tajam dan matang, meskipun kebanyakan orang mungkin belum sampai pada pemahaman tersebut. Dan kita harus jelaskan kepada umat Islam, supaya umat Islam sadar. Yang paling pokok, mereka mengetahui tentang agamanya. Yang pokok, yang paling penting, seperti sabda Nabi, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi yang dikenalkan kepada umat ini agama Islam yang benar, yang dasarnya Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang pokoknya apa? Tauhid kepada Allah, itu harus tegakkan. Antum wajib membina mereka siang dan malam, sampai antum mati di situ nggak apa-apa. Tapi berjuang untuk menegakkan agama ini. Jadi ini banyak hal yang perlu diperbaiki dalam dakwah. Begitu ajaran Islam datang, mereka langsung mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban yang lain, belum ada. Itu didakwakan siang malam selama 13 tahun. Tapi begitu Nabi dakwakan, langsung meresap dalam hati mereka. Dan mereka yakini, meskipun mereka harus mati menegakkan agama ini, mereka disiksa untuk menegakkan agama ini. Antum lihat dong, bagaimana disiksanya Bilal, disiksanya Ammar, Yasir, Sumayyah, sampai dibunuh. Untuk apa? Menegakkan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Itu yang harus ditegakkan, dan itu harus dakwakan tiap hari. Langsung tuh berubah itu. Mereka langsung wala kepada Islam dan mentauhidkan Allah, dan mereka barok kepada semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Langsung barok, berlepas diri. Nggak seperti sekarang orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetap aja masih ikut kepada agama lain, masih menyembah kepada selain Allah. Ini yang nggak benar di sini apanya? Tauhid yang nggak benar. Dan nggak ada manfaat tauhid ini kalau seperti ini, nggak ada manfaatnya. Makanya kita harus pelajari tentang tauhid ini, sehingga betul-betul meresap dalam hati kita, dan juga mendakwakan keluarga kita dan masyarakat agar mereka mentauhidkan Allah SWT. Beliau memikirkan kemaslahatan umat dan bangsa ini agar selalu berada dalam kemakmuran, kesejahteraan, keselamatan, dan penuh dengan rahmat Allah Ta'ala. Beliau menanamkan pondasi dasar untuk mencapai semua itu, yakni tauhid. Ketika tauhid kuat, maka umat dan bangsa ini akan kuat serta penuh keberkahan. Pondasi tauhid inilah yang oleh musuh-musuh Islam diupayakan agar tidak tertanam dalam diri kaum muslimin yang merupakan mayoritas di Indonesia. Mereka berusaha semaksimal mungkin mencegah siapapun yang mendakwahkan tauhid, karena mereka sangat memahami bahwa jika tauhid tertanam dengan kuat dalam diri kaum muslimin, maka habislah musuh-musuh Islam di negeri ini. Bahkan pada masa kejayaannya, keberhasilan umat Islam dalam mengembangkan ilmu agama, ilmu alam, sosial, dan lainnya, yang menjadi dasar perubahan kebudayaan dan peradaban yang menyejahterakan seluruh umat, adalah karena memiliki pondasi dasar tauhid yang kuat. Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh salah satu guru besar di salah satu Universitas Islam Negeri di Jakarta, Profesor Dr. Haji Abudin Nata, salah satu pakar pendidikan Islam yang tersohor di Indonesia. Beliau menyatakan dalam bukunya bahwa puncak keberhasilan Islam dalam pengembangan ilmu agama, ilmu alam, sosial, dan lainnya, yang menjadi dasar perubahan kebudayaan dan peradaban yang menyejahterakan seluruh umat, berlandaskan pada tauhid, keseimbangan, universalitas, dan akhlak mulia. Hal ini terjadi pada masa kejayaan Islam, di mana fenomena tersebut tampak jelas di Timur Tengah dan beberapa negara yang pernah dikuasai Islam saat itu, seperti Spanyol, Sicilia, Italia bagian selatan, dan lainnya. Beliau mencantumkan pernyataan tersebut dalam bukunya yang berjudul Islam dan Ilmu Pengetahuan pada halaman 378.
Pernyataan seorang profesor ini bukanlah pernyataan biasa, melainkan lahir dari riset yang panjang, terencana, dan terarah. Setelah beliau membahas pengaruh ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban Islam terhadap kemajuan Eropa dan Barat, beliau menarik benang merah yang salah satu intinya adalah bahwa tauhid memberikan pengaruh yang sangat besar dalam perubahan sebuah kebudayaan dan peradaban. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus memahami hal ini dengan baik, bahwa tauhid merupakan hal yang mendasar dan harus dijaga, agar negeri ini tidak mudah dihancurkan oleh mereka yang membenci Islam. Karena mayoritas penduduknya memiliki tauhid yang sangat lemah. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.